Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dahulu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan iman akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa agar apa? Agar bertakwa, agar mempunyai sifat-sifat sosial. Dengan puasa mendapat fadilah, mendapat keistimewaan. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan sifat-sifat Rahman Rahim. Timbullah sifat Rahman Rahimnya, timbul sifat kasih sayangnya, timbullah sifat sosialnya, dan lembut hatinya. Orang yang berpuasa itu lembut hatinya, mudah menangis, mudah merasa dan sensitif. Maka dari itu dianjurkan Allah SWT, berpuasalah. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pasti sehat. Maka dari itu hendaklah kita berpuasa, insya Allah sehat. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah berarti kata Allah. Harus yakin dan percaya. Untuk orang-orang yang mudah sakit, silakan berpuasa. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan sehat. Dan yang kedua ialah untuk mengingatkan orang-orang muslimin, mukmin, mukminat di mana Anda berada, baik yang pengantin baru maupun pengantin lama. Jauh-jauh dari istri. Apabila di siang hari di bulan Ramadan, jangan mendekat-dekat dengan istri karena syahwatnya tinggi, karena setrumnya tinggi. Enggak usah banyak cerita dengan istri atau dengan suami masalah seksual di siang hari, nanti takutnya nyetrum. Apabila nyetrum, melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan akan mendapat denda kafarat. Apa arti kafarat? Apabila berhubungan suami istri di siang hari, dia akan membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila dia melakukan hubungan suami istri, dia membayar kafarat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak bisa melaksanakan puasa tersebut, dia memberi makan fakir miskin sekitar 60 orang dalam sehari selama 2 bulan berturut-turut. Jadi ada pernah cerita dari Abu Hurairah, sahabatnya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama sahabat, datanglah seorang pemuda menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini celaka. Apa kata Rasulullah yang terjadi? Saya ini berhubungan badan dengan istri saya, sedangkan saya berpuasa ya Rasulullah. Bagaimana caranya untuk solusi jalan keluarnya ya Rasulullah? Lantas Rasulullah menjawab, apakah saudara mempunyai budak? Tidak ada ya Rasulullah, saya tidak mempunyai budak. Kalau tidak mempunyai budak,
apakah saudara bisa berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Kata Rasulullah. Dijawab oleh pemuda itu, tidak ya Rasulullah. Saya 1 bulan ini saja tidak sanggup, apalagi saya mau puasa 2 bulan berturut-turut. Saya tidak kuat ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberi lagi penjelasan, apakah saudara mempunyai makanan untuk bersedekah? Tidak ada ya Rasulullah. Maka ada sahabat Rasulullah memberikan 1 wadah kurma, diberikannya kepada Rasulullah. Maka oleh Rasulullah diberikannya kurma tersebut kepada pemuda tersebut untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang ada di kotanya. Maka menjawablah pemuda itu, ya Rasulullah, dari ujung barat sampai ujung timur yang paling miskin adalah saya. Rasulullah tersenyum, lantas memberikan kurma tersebut kepada pemuda tersebut. Akhirnya pemuda tersebut tidak membayar puasa selama 2 bulan dan tidak mengorbankan, membebaskan budak, dan tidak memberi makan 60 fakir miskin. Akhirnya pemuda tersebut, dialah yang paling miskin, tidak ada di kota yang paling miskin, pemuda itulah yang paling miskin. Maka pemuda itu beruntung, sudah enggak bayar kifarat, sudah tidak memberi 60 fakir miskin. Pemuda tersebut mendapatkan kurma dari Rasulullah. Harusnya dibagikan kepada masyarakat yang miskin di sekitarnya. Tapi mereka, pemuda itu menjawab, tidak ada yang miskin. Dia sendiri yang miskin ya Rasulullah, katanya. Saya sendiri yang miskin ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum, memberikan kurma tersebut. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita untuk hati-hati di dalam bulan Ramadan, baik pengantin baru, pengantin lama, pengantin anyar, ataupun sudah masuk usia lanjut, kakek dan nenek. Kan pasti ada nafsu syahwatnya masih. Jadi hati-hati untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jangan mendekat kepada perempuan-perempuan, istri-istri kalian yang tidak kuat, yang syahwatnya tinggi, yang setrumnya tinggi. Jangan dekat-dekat dengan istri kalian di siang hari. Karena apa? Takut terjadi seperti sahabatnya, temannya Rasulullah, pemuda yang dibilang yang paling miskin. Jadi untuk suami istri, pengantin baru, pengantin anyar, jangan dekat-dekat saat berpuasa. Hindari. Ancamannya, istilahnya dikodoh. Apabila kita melakukannya, dikodoh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup kita berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi fakir miskin sebanyak 60 orang, memberi makan. Apabila tidak sanggup memberi makan, wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi untuk umat muslim, hati-hati. Itulah pesan Rasulullah. Jangan kita sampai berhubungan badan suami istri di siang hari. Dendanya ialah puasa 2 bulan berturut-turut
dan kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang dalam satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, ucapan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi.